Alfi, Apaan? hal introvert apa yang pernah lo lakuin? Yang paling terintrovert gitu maksud gue. Sebelum gue jawab, Assalamualaikum. Gue Alfi. Dan gue Ardi. Oke, hal introvert apa yang pernah gue Yang lakukan? paling gitu loh. Maksudnya yang apa deh? Gue gak paham. Introvert yang lu maksudin itu apa? Lu gak tau introvert? Ya tahu, tapi... Ya hal paling introvert apa yang lu dulu dong pernah lo lakuin? Kalau gue, ya umum sih. Paling kayak gue mungkin bisa ya menghindari banyak orang gitu. Gue menunda keluar rumah kalau lagi ada tamu. Gue mungkin banget. Iya, Gue paling pengen tampil terlihat. Enggak ya, itu lu. Mungkin kayak ya kayak gitu ya. Atau mungkin kalau ada orang, gue ngumpet juga pernah kayaknya. Kayak waktu kuliah sih. Kayak males gitu loh, kayak dosen, ya gak sih? Ya kenal sih, cuma kan males basa-basi. Kayak males ketemu orang yang kita kenal pas lagi jalan. Yes, ya kayak gitu-gitu. Tapi hal-hal itu berubah gak sih? Kalau lu merasa perubahan gak? Kalau gue jujur iya. Apa yang berubah? Ya lebih profesional sekarang. Kalau lebih bisa menyembunyikan, maksudnya oke, gue introvert, gue tidak nyaman gitu dengan situasi itu ya. Tapi ya udah, gue bisa meletakkan posisi. Kalau memang lagi profesional, gue harus ketemu orang. Ya udah gitu loh. Okay. Walaupun mungkin ada perasaan gak nyaman ya di dalam. Tapi ya udah, lu bisa sekarang. Yes. Lu lebih bisa menghandle itu. Dan lu juga gak sih? Iya, tapi kalau gue lihat kan lu kayak dulu lebih buruk ya. Maksudnya ya lu gak peduli. Sebagai seorang introvert kayak gue sangat isolated gitu kan. Gue sangat mengurung diri. Bodoh amat juga kan. Bukan bodoh amat, lebih kayak takut. Bukan takut ya, kayak I enjoy my time alone sih. Gue sangat enjoy waktu gue sendiri. Ya gitu. Iya, tapi kan maksudnya ada momen lu gak bisa dong, ada keluarga datang. Oh iya, gue malu banget kan. Iya kan. Kayak gitu kan gue juga males kan. Tapi ya udah, semakin dewasa kayak ngerasa kayak ya udahlah, kasarnya profesional aja gitu. Iya. Kalau gue sekarang apakah berubah? Ada beberapa hal yang berubah dan ada yang enggak. Kayak yang contoh. Enggak tuh apa? Makanya gue tanya lu, hal yang paling introvert yang gila yang lu lakuin tuh introvert banget. Sama kayak lu sih. Kayak gue malu banget kalau ada tamu. Gue memilih untuk nggak ketemu. Gue memilih di tempat gue aja bukan karena gue nggak suka atau apa. Kayak exhausting. Iya, memulai percakapan, menanggapi percakapan mereka yang basa-basi. Kayak gue tahu lu nggak tertarik sama kehidupan gue. Gimana kalau tertarik sebenarnya? Enggak sih, kayak ngapain? Dan gue juga nggak tertarik sama kehidupan lu. Jadi kalau ya nggak sih, jadi kayak kalau nggak ada kebutuhan lu ngapain? Paling ya cuma nyapa gitu, tapi ya udah that's it gitu. Kalau kayak disuruh duduk terus kayak bingung mau ngomong apa. Tapi memang ada ya saudara atau teman yang memang menyenangkan untuk mau tanya kita dengan peduli sih ada. Cuman ketahuan ya kayak basa-basi doang. Terus kita jawab, mereka kayak nggak interest, nggak ada pertanyaan lanjutan gitu. Kayak capek menjaga conversation. Kayak lu pasti mikir kan ya, aduh nanya apa lagi nih abis ini. Aduh, daripada awkward silence nggak jelas. Ya nggak sih. Tapi gue nggak tahu sih apakah ini dialami juga dengan orang-orang extrovert apa enggak. Tapi kayak adek gue, dia extrovert banget. Nah, kalau ngelihat dia ngobrol, lu juga kenal kan? Iya. Kalau ngelihat dia ngobrol tuh yang ngeflow, ada aja yang diobrolin. Ya, dan bisa aja gitu loh. Iya betul. Bisa aja gitu. Nah itu tadi kita balik lagi ke pertanyaannya kan. Apa hal paling introvert yang pernah lu lakukan kan? Terus kan lu tanya kan, apakah hal-hal itu berubah? Dan ternyata kan bagi lo beberapa hal berubah, bagi gue juga beberapa hal berubah. Dan ini jadi pertanyaan baru sih kayak ya, apakah berarti orang introvert tuh bisa berubah? Kan selama waktu kita masih muda dulu, ya kayak kita udah tua aja. Pas kita lebih muda dulu, gue masih muda. Sebagai seorang introvert, dan banyak orang introvert tuh mikirnya kayak, gue gak bakal bisa ini karena gue introvert. Nah apa? Coba. Menjadikan introvert sebagai alasan gak bisa. Kayak, aduh gue gak bisa nih ngomong di depan umum, gue kan introvert. Atau
Ya kayak gitulah. Gue paham sih. Gue paham kenapa mereka beralasan seperti itu, karena gue pernah di posisi itu juga. Tapi lu sekarang bisa ngomong di depan umum. Bahkan gue sekarang bikin podcast. Walaupun cuma sama gue doang. Gue juga. Cuma maksudnya kayak ketika booktour kemarin. Iya, gue gak gugup sama sekali. Masya Allah, ngomong di depan Alhamdulillah. Kayak dalam hati gue, udah kek, capek. Lu ngomong aja terus. Iya. Apa yang bikin gue dari bisa gak ngomong jadi bisa ngomong? Tapi lu kayak dari dulu bisa aja ngomong di depan umum. Hah? Enggak ya? Gue gak tahu sih dulu lu gimana. Ya lu kan gak tahu gue dulu. Iya. Ya gimana? Enggak. Dulu gue ingat banget kalau presentasi di kampus gue pasti sakit perut. Presentasi di sekolah gue pasti sakit perut, mules. Gue mikir kayak aduh mending bau aja. Oh ya, ini juga hal paling introvert yang gue lakukan pada masa sekolah dan kuliah. Gue kalau bisa milih gak masuk sekolah atau masuk kuliah pas lagi presentasinya gue milih itu. Lu pura-pura sakit gak? Dalam sih. Sekolah. Gue kayak pernah. Gue itu beberapa kali. Itu salah satu manuver yang gue lakukan sebagai seorang introvert. Kalau apa dulu? Kalau mau presentasi maksudnya? Kalau masa yang paling lo malesin dari SD, SMP, SMA tuh SMA apa? Lah. Sama sih gue juga. Oh iya. Iya, SMA tuh gue paling nggak ini. Gue males SMA. Oh, hal introvert lain yang gue lakukan, gue nggak ke kantin. Gue juga. Selalu ikut-ikut. Enggak, gue nggak ke kantin karena itu kayak rame banget, kayak bener-bener perang gitu loh. Betul. Kayak ini The Hunger Games, lu harus ngambil senjata pertama lu. Nggak kayak harus beli yang rame terus kita dikacangin sama tukangnya. Iya, dan kita susah. Mas suara gue nggak keras. Oh, kayak lu ingin nggak sih kita pernah ke suatu negara, kayak ya kan, di situ tuh nggak ada antrian yang gimana, dan gue bingung gitu loh. Bener-bener harus teriak. Iya, lo harus dinotis. Dan itu bukan hal anak introvert banget yang bisa lakukan gitu loh. Tapi can it change? Iya bisa. Dulu tuh gue selalu kayak nitip aja makanan. Kayak males banget ngelihat crowdednya kantin. Ya males aja sih. Iya, kayak ketemu orang lain lagi nanti diajak ngobrol. Aduh males. Iya. Iya kan? Tapi ya gitu sih. Ya seiring berjalannya waktu kita belajar. Dan ini sih maksudnya buat orang-orang yang selalu, aduh gue jengah sih jujur. Itu jadi salah satu bab di buku pertama gue sih soal introvert. Selalu bahas bukunya dia. Emang lu enggak? Enggak. Ya lu enggak bawa buku lo. Jadi kayak merasa introvert itu sebuah kelemahan. Oh iya. Nah iya, itu. Orang-orang melihat introvert tuh sebuah kelemahan. Padahal maksudnya it's just a preference in a social situation. Udah gitu doang. Kayak orang introvert, mungkin cara mereka men-charge diri mereka adalah dengan having some time alone. Lebih suka sendiri gitu. Iya. Tapi apakah kita tidak bisa profesional kayak ngomong di depan umum, atau mungkin membuat pertemanan baru? Betul, bikin apa sih istilahnya, link baru. Iya. Ya bisa. Itu beda kotak, paham gak sih lu? Jadi kayak kemarin tuh di booktour tuh gue dapet beberapa kayak orang nanya ke gue tuh kayak gimana sih Kak bisa ngomong di depan umum, soalnya aku orang introvert. Ya mas saya bukan introvert, lo gak pernah ngelatih skill ngomong gitu loh. Kayak introvert itu, gue rasa orang extrovert juga ada paniknya gitu loh ngomong di depan umum, ya gak sih? Iya. Jadi kayak, dan gue juga gak tahu kenapa sangat diasosiasikan gitu loh public speaking dengan introvert. Padahal ya orang extrovert juga kalau lu suruh, dia gak punya background pernah melatih ya public speaking dia, terus dia disuruh ngomong di depan, dia malu, pasti bingung. panik, bingung juga gitu loh. Jadi gak usah jadiin introvert sebagai alasan lo mundur, bukan lo mundur sih, lo takut berkembang. Malu itu hak semua orang, lo mau introvert, extrovert itu lo punya malu gitu pasti. Cuma masalahnya kan kalau lo melatih skill lo tahu apa yang lo bicarain, lo jadi bisa lebih confident lah, ya gak sih? Ketika lo di depan, karena lo menguasai materi misalnya, dan lo punya jam terbang, ya gak sih? Kayak lo harus melatih, lo harus mulai ngomong dari circle yang kecil mungkin, speak up, jangan diem aja gitu loh. Kalau misalnya lagi di group of a friend gitu, lo ngomong gitu loh, dan itu akan melatih diri lo supaya bisa ngomong di circle yang lebih besar dan pada akhirnya kayak audience gitu. Iya. Jadi kayak introvert itu kayak bagian dari personality seseorang. Public speaking itu skill lain yang gak ada hubungannya sama personality kalian gitu loh. Kok ini suaranya
Lu kedengeran gak? Suara gue kayak apa karena kabelnya? Enggak. Apaan sih? Iya suara. Jelas kok. Tes. Oke. Apa sih? Jadi kayak introvert dan extrovert tuh bukan penentu lu bisa skill ini, lu bisa berhasil ini. Enggak. Bahkan hal sosial kayak lu bisa punya teman banyak, lu bisa introvert dan punya banyak teman. Walaupun introvert lebih memilih untuk tidak punya lebih banyak teman aja. Tapi lu bisa. Oh ya, hal paling introvert gue juga kan adalah salah satu ya part dari gue menjadi introvert adalah kan gue susah banget memulai percakapan. Tapi ada satu masa dimana kayak gue butuh ngobrol sama orang. Soalnya gue bener-bener gak tahu harus ngobrol sama siapa. Dan gue merasa itu gak sehat buat diri gue ke depannya. Jadi gue butuh harus bisa ngomong sama orang. Tapi kan gue introvert kan. Gue gak bisa. Gue bingung. Gue deg-degan. Gue inget banget tiap kali gue mau nyapa orang, tangan gue tuh pasti basah. Nah, jadi gue di rumah tuh kadang mikir, aduh gimana ya cara membuka percakapan. Dan waktu lebaran kemarin, itu kan momen kita ketemu banyak orang kan. Nah, gue melatih satu hal terbaru supaya gue bisa ngobrol meskipun gue seorang introvert. Yaitu? Bertanya dengan peduli kayak lo lagi ngundang nih orang di sebuah podcast. Kayak list pertanyaan-pertanyaan menarik. Jadi kayak... Tapi ya sih, paham gue. Kayak misal, gue ada keluarga jauh gitu, dia baru jadi mahasiswa. Gue bakal tanya kayak... basa-basi dulu biasanya kayak kuliah di mana, jurusan apa gitu kan. Tapi gue bakal tanya kayak gini. Pertanyaan yang orang biasa nggak bakal tanya. Gue bakal tanya kayak, memang apa sih hal yang kerasa beda banget dari sekolah sama kuliah? Terus lu nyaman nggak? Gue bakal tanya pertanyaan personal yang mereka mau jawab. Betul. Sebenarnya orang tuh suka ditanya gitu. Apalagi maksudnya suka ditanya dalam hal yang sifatnya mungkin opinion atau yang memang dia pengen share ya, nggak yang personal atau attacking gitu. Iya, nggak personal kayak, oh lu kok masuk ini? Ya orang jelas nggak suka lah. Betul. Lu harus cari pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangkul seseorang. Betul. Ya kayak gitu. Ya kayak itu yang bikin mereka mau cerita. Ya itu lu dapet gimana tuh? Bisa punya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi jujur Raffi, lu tuh beda banget. Ya itu mungkin hal yang paling beda yang gue notice di lu sih tentang keintroveran ya. Dulu tuh lu tuh sekarang kalau duduk sama orang gitu misalnya, lu ada aja yang lu tanyain Alfi. Dan orang itu enjoy sitting with you. Tapi ini kelebihan introvert sih. Masya Allah. Ya Masya Allah sih. Maksudnya gini, orang-orang introvert tuh kalau udah nyaman sama orang ya, itu asik banget ya gak sih? Iya, karena orang introvert kalau ngomong tuh pasti deep. Iya. Sih? Kayak, oh ya, dan biasanya kalau lu ngajak orang introvert ngomong, mereka tuh lebih prefer obrolan dengan circle yang lebih kecil. Kayak mungkin 2-3 orang atau kadang ya kayak kita sekarang. Dan itu bikin percakapan lebih mendalam. Daripada lu ngabisin waktu ngobrol sama circle yang banyak, gue yakin gak bakal deep. Gue punya beberapa temen yang mereka ekstrovert banget. Temennya tuh banyak gitu loh. Tapi ya udah temennya banyak, cuma gak ada yang bener-bener deket gitu loh. Iya kayak ya udah. Paham gak sih? Lu kalau punya temen introvert tuh, itu menurut gue ya pribadi, tapi itu lebih enak gitu loh. Kayak apa ya, menghabiskan waktu in silence aja itu enak, paham gak sih? Sedangkan kalau extrovert kan kayak gimana ya, ya bukan extrovert lebih buruk ya, tapi maksudnya gini loh, selama ini kan dipandang kayak extrovert tuh lebih, ya gak sih, daripada introvert, ya gak sih? Menurut gue gak juga. Kayak hal-hal kayak gitu. Kayak di buku gue ya, gue nulis ya introvert itu deep thinker, mostly ya gak semua sih. Tapi ya gak sih, sebenarnya kita tuh, ya mungkin karena kita diam, kita hanya mendengarkan. Kita mengobservasi. Kita observan banget. Kita banyaknya denger gitu, terus mikir sendiri, kayak gitu-gitu. Gue nemu judul bagus buat podcast ini dah. Apaan? Miskonsepsi introvert. Dari kata gue tuh miskonsepsi. Oh iya deh. Ya elah kayak miskonsepsi itu lu menemukan kata tapi itu. Tapi lu tuh nyolong ini terus kayak enggak. Cara lu ngomong tuh kayak ini dari gue. Wow, bagus banget. Ya lu aja yang merasa kayak gitu. Lu kalau tulisan lo dicontek orang lain gimana? Ingat gak lu ada? Emang gue nyontek tulisan lo? Enggak. Gue cuma pakai satu ide, kata. Masalahnya ide. Oke, ada orang lain ngambil ide lo terus di-apply. Lo gimana? Gimana dulu? Kalau eksekusinya berbeda. Kayak si tit gitu. Gimana? Kalau eksekusinya berbeda ya udah. Enggak, kayak gitu. Kalau sama ya ngapain? Tuh kan? Ya udah. Lu maunya orang gua kan bikin credits enggak? Giving you credits enggak? Depends on what? Ya kayak dia.
harusnya nggak perlu dikredit dan harusnya nggak perlu nulis sesuatu yang sama, paham nggak? Ya udah, gue juga harusnya lo. Ini kan buat podcast kita, bukan buat ini gue. Kan lihat si Ardi selalu egois. Enggak, soalnya lu kayak dari gue gitu loh. Oh, males banget. Kan gue cuma bilang, gue nemu judul menarik. Itu bukan lo nggak nemu, tapi kayak tadi tuh karena itu gitu dong. Kenapa sih lu harus mau it's all about you? Enggak, karena lu nya songong. Kagak. Iya, lu kayak gue nemu judul ini. Ternyata ya dari gue tadi. Lu emang tadi bilang miskonsepsi apa dah? Lu lupa. Wow. Nggak, gue inget lu bilang miskonsepsi. Ya udah, cukup. Miskonsepsi apa? Gue nggak mau ngulangin lagi. Oke, karena Ardi ngambek kita harus mengakhiri podcast ini. Enggak, gue gak ngambek. Ya udah berapa menit dah? Gue pengen tahu. Tapi gue pengen klarifikasi. Apa? Gue tuh biasanya kayak gitu ke Alfi doang loh. Gue kayak apa ya istilahnya? Kan gue udah banyak dapat komen kan, kayak misalnya di kok kayak lu jahat gitu ya. Oh iya, buat teman-teman yang mau, kita udah ngomong belum sih? Belum. Buat teman-teman yang mau ngobrol sama kita atau curhat, cerita dan kita bahas di podcast ini bisa email dong ke Deep Talk with Introverts pakai S ya, gmail.com. Gue harus lihat di laptop gue dulu bentar. Aduh, kebentok lagi. @gmail.com. Jadi teman-teman bisa cerita di situ. Kalau memang oke, kita bahas gitu. Tadi kita lagi ngomongin apa ya, Alfi? Oh iya, jadi kan banyak beberapa DM masuk kayak ke Ardi gitu banget, ke Alfi misalnya kayak gitu. Tapi terus kan gue muhasabah dong. Gue melihat, apa gue emang orangnya gini ya? Enggak, ternyata gue gini ke lu doang. Kayak ngegasnya gue, kayak ke tetangga-tetangga gue biasa aja tuh kalau ngomong. Karena lu gak sekenal itu sama mereka. Ya enggak, karena lo annoying itu ke gue. Oh ya, dan di podcast ini gue kan kayak ngebantah banget si Ardi. Tapi di dunia nyata gue tuh jarang banget ngebantah lu ya. Enggak. Gue lebih sering diem. Enggak. Beneran Ardi, gue lebih sering melakukan kesalahan yang sama, ngulangin gitu loh. Iya, tapi ya udah balik ke tema. Lu full of yourself banget. Jadi introvert itu lu yang mulai ya. Nih ya, gue menulis beberapa kelebihan orang introvert. Mungkin yang bisa dialami. Bisa buat kita gantian dong confident-nya orang introvert. Kita gantian dong, lu 1, gue 2. Gue nulis kayak gini. Maksudnya gue 1, lu 2. Oh, lu gak per poin gitu ya ngasih? Per poin. Ya udah, lu 1, gue 2 ya. Maksudnya apa sih? Gue 1, lu 2. Ya, 1, 2, 3 gitu. Ribet banget. Yaudah, lu 1, gue 1, lu 1, gue gitu. 1, 2 gimana sih? Di sini gue nulis kayak gini. Introvert itu punya kepribadian yang sangat menyenangkan. Cuma memang biasanya kita keep it to ourselves. Tapi serius, pemikiran di dalam kepala orang introvert itu menarik banget. Well, for me personally sih. Yang pertama, introvert itu deep thinker. Kita juga, para introvert tuh menikmati percakapan sih. Tapi yang meaningful ya gak sih? Yang basa-basi itu kayak exhausting. Ya kayak tadi gue pikir kayak, gak usah tertarik deh. Kayak gitu males sih. Gitu loh. Tapi memang kadang basa-basi dibutuhkan. Gue gak bohong. Tapi memang itu exhausting for me sih. Tapi ya butuh. Kayak harus keep up the conversation. Intinya gini, kalau lu basa-basi, jangan basa-basi yang bikin orang sakit hati dengernya. Kayak, lu kegendutan sih sekarang. Lu kok belum ini? Lu kok gak kerja kayak teman lu di sini? Betul. Lu kalau masuk kampus itu kan jangan tanya-tanya yang judging. Jangan basi-basi. Jadi baik aja sih. Iya, basa-basi yang baik. Gimana? Kayak, oh ya, gue juga tanya gini dulu pas lebaran. Gimana? Dari 1 sampai 10 sejujurnya hari ini tuh lu kasih nilai berapa kalau lu bisa jujur? Iya. Kayak so people can be lu honest. Lu kan childlike ya, Alfi. Jadi mungkin ini najis. Jadi childlike tuh maksudnya apaan? Kekanak-kanakan. Iya, kekanak-kanakan. Jadi mungkin ya itu pribadi lo sih. Jadi kadang banyak banget pertanyaan lo yang dumb tapi ya fun. Kan Duh, gue males banget kalau kayak iniin Alfi. Dia mukanya tuh ya guys kayak songong banget kayak ya it's me gitu. Enggak. Lu ngaca, lu harusnya pakai, lu tuh harusnya bawa kaca. Harusnya ada kaca di depan gue. Iya, tapi beneran gue kayak alhamdulillah gitu loh ngerasa kayak gitu. Kayak it's me gitu. Soalnya loh, lu selalu mukanya mengkritisi gue kan di belakang ini, tapi ternyata di depan podcast lu sok baik-baikin gue. Gue nggak gitu, karena gini loh. Ya kalau ada poinnya, gue bakal omongin. Cuma itu sih gue males karena muka lu sengak banget. Enggak, Ardi. Terus juga introvert itu pendengar yang baik, ya nggak sih? Yes. We like to listen gitu loh. Karena kita malas ngobrol. Dan lu kan kalau ngobrol sama orang terus ditimpalin, malas banget nggak sih?
Tergantung Terus sih. we pay attention biasanya kalau tertarik ya buat kita. Terus kita itu observan, jadi kita ngerasa kalau ada, lu gitu gak sih? Kalau in a group nih ada satu orang aja yang kayak mukanya berubah. Oh, lu juga gitu? Iyalah, dia nggak nyaman. Kita jadi tahu posisi. Ya kita gitu aware. Loh. Yes, kita aware. Jadi kayak kita itu imajinatif biasanya. Oh iya. Iyalah. Dan masih ada nggak? Jadi kita bisa ngerasa gitu loh, apa yang orang lain rasakan ya. Nggak semua ya, ini mostly sih. Iya, nah ini yang gue mau bahas. Mungkin teman-teman yang introvert terus dengar poin-poin yang Ardi bilang tadi terus mikir kayak, tapi gue nggak gitu. Tapi ya, lu mungkin juga punya bibit-bibit itu, cuma lo belum strengthen it enough. Sebagai seorang introvert, bukan cuma introvert sih, extrovert juga. Kita harus ngisi diri kita. Introvert juga ngabisin waktu sendiri kan. Nah jangan cuma ngabisin waktu sendiri tuh rebahan sama scrolling TikTok atau Instagram. Itu mulu kalimat lu. Terus ya udah, maksudnya baca buku, kayak ya udah gitu-gitu, dengerin podcast yang bermanfaat, video-video yang bermanfaat. Terus share ke teman, iya, share ke teman, bahas. Iya dong. Iya kayak kalian tuh dengerin podcast kita gratis, paling enggak bantu share ke. Iya, kalian bisa kayak, kita kan punya topik-topik gitu kan di podcast kita, episode ini. Coba kamu bahas sama teman kamu. Setuju nggak lu sama pendapat dia yang ini? Biar percakapan kalian ada manfaatnya. Betul. Dan kalian juga melatih critical thinking. Jadi kalau ngobrol bukan cuma hahaha doang. Gitu. Ya, terus introvert tuh di buku gue juga tulis we pay attention, karena ada bagian orang introvert itu kita nggak butuh banyak rangsangan gitu loh. Kita nggak suka sesuatu yang too much atau heboh, banyak orang ngomong, ya nggak sih? Jadi ya kita lebih mudah fokus. Lagi-lagi it's gimana ya? Ini kan kepribadian, jadi spektrum gitu loh. Bukan berarti orang introvert pasti kayak gitu, enggak ya. It's a spectrum. Tapi ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Ada orang introvert yang prepare banget karena kita tuh biasanya memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Kita kan mikir panjang gitu loh. Karena kita punya banyak waktu sendiri. Kita tuh sensitif, balik lagi kayak tadi. Kita terutama masalah perasaan. Entah itu perasaan diri kita sendiri atau orang yang di sekitar kita gitu. Kita punya banyak waktu sendiri juga. Jadi kita lebih pandai mengolah emosinya gak sih? Kita banyak ngomong sendiri. Ya lu sering gak sih ngomong sendiri? Iyalah. Gue pernah lo ngomong sendiri gitu, terus gue gak tahu ada orang. Ya udah malu. Kapan kayak itu? Di gelap. Gue pulang terawih. Jalan gitu. Baru. Gue lupa. Setelah COVID atau sebelum COVID? Lupa. Lagian tuh orang ngapain duduk di tempat gelap? Ini kan gue gak tahu. Gue selalu ngomong sama diri sendiri loh. Iya kan? Biasanya sih gue di dalam sih. Gue juga gak tahu kenapa itu gue lagi out loud. Dan ya gitu, kita pandai memahami diri sendiri. Kita tuh suka banget informasi baru. Ya kita bisa memahami diri sendiri. Yes. Itu penting banget. Tapi mungkin ada introvert di luar sana yang ngerasa, tapi gue gak paham diri gue sendiri ya. Kita semua punya bibit-bibit itu sih. You have to strengthen it dengan ngisi diri. Ya mungkin karena kita sering sendiri tuh kita suka punya banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang sifatnya it's a good curiosity gitu. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang menyerang kita balik sebenarnya. Nah, tapi kita juga jangan duduk diam menerima pertanyaan-pertanyaan itu. Kalian harus gerak nyari jawaban. Dan enaknya berteman sama orang introvert adalah kita gak terintimidasi. Iya gak sih? Iya. Kayak diem gitu loh. Dia diem. Kayak gak terintimidasi, jadi enak buat nge-approach-nya. Iya. Kalau orang extrovert kan kayak nggak semua lagi ya balik-balik. Tapi orang extrovert menurut gue lebih approachable sih untuk dideketin daripada introvert. Oh ya? Iya sih, ya beda lagi ya, balik lagi. Teman kita yang introvert dah coba, susah loh di approach. Tapi kayak nggak terintimidasi, bukan masalah susah approach sih. Yes. Lu belum pernah ketemu orang yang extrovert banget sih. Iya mungkin ya. Adik lu tuh extrovert banget apa belum? Belum ya? Lumayan, cuma kan lu saudara. Iya sih. Kayak yang gimana ya? Yang nggak tahu siapa ya? Ya gue ada sih, masa gue sebutin. Ini gue lagi selalu dah. Ya pokoknya kayak gitulah. Sebenarnya ya inti dari podcast ini adalah satu, jangan jadikan introvert sebagai alasan gitu, alasan lo enak aja gitu kayak ya gue nggak bisa ngomong depan umum karena introvert. Kita introvert bisa aja tuh. Dan banyak orang yang nggak mengira gue introvert lah. Gue juga. Jadi ya selalu ngikut lo. Tapi ya gitu sih. Dan
introvert itu bukan penghambat kesuksesan. Iya betul. Mau introvert mau ekstrovert itu nggak ada hubungannya sama kesuksesan kita. Paham gak sih? Paham. Jadi soalnya introvert tuh a preference social situation kan. Sedangkan mengejar kesuksesan it's another thing gitu loh. Dua betul. kotak yang berbeda yang lo gak bisa. Mungkin yang lo rasain tuh lebih ke malu, gak pede. Itu beda gitu loh. Iya, itu perasaan semua orang. Ekstrovert juga ngerasain kayak gitu. Iya, yang ngeselin adalah mereka kira ya udah karena trait gua gini, gua nggak bakal bisa deh tuh sukses. Iya, gua nggak bakal bisa deh tuh ini. Padahal ya lu aja kali. Iya bisa. Dan untuk mengakhiri podcast ini gua akan baca ending dari bab boring. Oh iya, bohong. Untuk para ekstrovert jangan ragu juga dong untuk mendatangi kita. Tapi mungkin jangan rame-rame, coba sendiri dulu. Mungkin kita nggak langsung terbuka pada awalnya, tapi kalau kita udah nyaman, kalian akan punya the best companion ever. Untuk para introvert nih, juga nggak usah berusaha berubah menjadi seorang ekstrovert hanya karena tuntutan sekitar. Mereka cuma belum paham kita aja. Dan dunia butuh orang-orang kayak kita. Yang tenang, yang mendengar, yang memilih diam pada saat semua orang ingin bicara. Itu terinspirasi dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bercanda.